Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nita, sahabat CIH. Di sini kedatangan narasumber kita dengan Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri. Halo. Untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang pijat bayi. Oke. Ya Mbak Fitri, Mhm. Mbak Fitri dari fisioterapi dari Rumah Sakit CIH Purwokerto. Mbak Fitri, untuk sekarang ini kita kan lebih sering ya mendengar nih isu terkait bayi yang dipijat bayi dengan bayi yang tidak pernah sama sekali dipijat seperti itu. Nah, itu untuk perbedaannya sendiri bagaimana ya Mbak ya? Apakah ada pengaruh bayi yang memang dipijat dengan bayi yang tidak dipijat? Kalau dari sisi perkembangan motoriknya. Baik. Ya, jadi sebenarnya seperti ini. Kalau dilihat dari perkembangan tumbuh kembang anak ya, kita itu pasti merujuknya itu adalah pyramid of learning. Jadi piramida of learning, 2 step pertama itu merupakan tumbuh kembang motorik halus, yang itu bagian dari pijat bayi. Jadi kalau baby, apalagi dia yang persalinan normal, dia akan melewati rongga panggul, dan dia punya stimulasi secara langsung, dia punya stimulasi dari rongga panggulnya itu. Jadi dia ngenain dari kepala, kemudian dia pundak, telinga, kemudian dia tangan, kaki dan sebagainya, itu kena rongga panggul semua. Itu secara langsung merupakan stimulasi sensoris yang didapatkan bayi baru lahir, terutama yang dia partus spontan. Nah, dalam hal ini kalau misalkan dia bayi sudah memasuki tumbuh kembang ya, kemudian perbedaannya antara yang dimasas atau pijat bayi ataupun yang tidak dipijat bayi, itu perbedaannya itu. Karena kalau secara step by step itu pijat bayi masuk ke stimulasi sensoris anak. Jadi kan sensorisnya terus-terusan diusap dan sebagainya. Itu merupakan stimulasi sensoris. Jadi tadi pondasi awal yang paling bawah dari pyramid of learning itu kena stimulasi gitu. Jadi kebutuhan stimulasi sensorisnya itu dapat gitu. Dapatnya dari pada saat bayi itu melewati proses persalinan normal. Iya. Seperti itu ya Mbak Fitri. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mbak Fitri. Untuk kapan sih sebaiknya waktu yang tepat bayi itu dipijat? Kadang kan ada nih ibu yang galau, anak saya lagi sakit, apakah sebaiknya dipijat atau langsung berobat ke dokter? Atau misal bayinya itu distimulasi dulu atau dipijat bayi terlebih dahulu. Nah, itu bagusnya kapan sih waktunya? Iya, kalau yang namanya sakit baby itu kan macam-macam ya. Tapi dalam hal ini pijat bayi sebenarnya aman untuk anak-anak yang memang dia sakit, ataupun kalau misalkan dia masih demam yang tinggi, itu tidak perlu dipijat, langsung ke UGD saja gitu kan. Tapi kalau misalkan dia masih demamnya dalam kadar normal, di rumah itu dengan orang tua ataupun mungkin tenaga kesehatan terkait gitu ya, yang bisa pijat bayi, itu bisa gitu. Masih dalam batas koridor boleh diperbolehkan. Berarti memang harus melihat dari kondisi pasien ya. Karena kalau misal memang bukan wewenangnya dari fisioterapis atau misal dari terapis yang lain untuk pijat bayinya, bisa langsung ke dokter atau ke IGD rumah sakit. Seperti itu ya Mbak Fitri ya? Iya, terutama kalau anak-anak kan banyak yang batuk pilek ya. Batuk pilek itu sangat cocok untuk dapat masas. Iya, dapat masas. Karena kan kalau pas waktu batuk kemudian disertai pilek, kita kan otot bantu nafas interkostas, mohon maaf. Jadi otot bantu nafas, otot rongga dada gitu kan, dia pada spasm semua. Dan otot bantu nafas yang di leher, kemudian di punggung, itu spasm semua. Jadi amat sangat cocok untuk merilekskan dia punya ritme pengembangan dari sangkar-toraksnya itu lebih enak kalau setelah dipijat. Oke, baik. Berarti seperti itu ya, untuk waktunya intinya disesuaikan lagi sama kondisi babynya sendiri. Begitu ya Mbak Fitri ya? Oke, ada pertanyaan lagi nih Mbak, untuk terkait
mitos dan fakta. Apa saja sih yang mendasari? Kadang kan kalau kita mempunyai orang tua seperti itu ya, tidak boleh dipijat bayi nih, misal seperti itu mitosnya. Nah, itu apa saja sih mitos dan fakta terkait pijat bayi itu sendiri? Mitos dan fakta yang tersebar di kalangan masyarakat itu banyak ya. Misal kalau misalkan anaknya Misal nih contohnya ya, kalau misal di desa itu kan nggak boleh nih kalau contohnya ya, misal ada orang tua yang melarang untuk pijat bayi ketika bayinya itu baru lahir, misal 40 hari tidak boleh dipijat atau seperti apa nih Mbak Fitri? Iya, jadi kan kalau di desa-desa mungkin ada ya seperti itu, sebelum 40 hari itu jangan dulu dapat pijatan. Nah, ini bertentangan dengan piramida of learning itu tadi. Pada masa awal pertumbuhan bayi yang seharusnya sudah dapat stimulasi sensoris, kalau misalkan mengikuti larangan tersebut, berarti kan stimulasi sensorisnya itu terlambat ya. Jadi itu masuk ke mitos. Masuk ke mitos ya. Iya. Oke, berarti faktanya adalah pada saat bayi baru lahir itu malah hal yang bagus ya. Iya. Jadi setelah bayi lahir, setelah melewati tadi yang persalinan spontan, itu baiknya memang dilakukan pemijatan. Iya. Gitu. Oke, Tapi spontan ataupun persalinan sesar. Iya, yang penting dia bayinya itu dia sudah normal, karena normal dan sebagainya. Baik. Nah, terus nih Mbak Fitri, kalau dari sisi fisioterapis sendiri ya, ada nggak sih langkah-langkah yang memang sebaiknya ibu lakukan, terutama untuk ibu-ibu yang memang nyulam seperti itu? Langkah apa sih yang sebaiknya mereka ambil untuk pijat bayi di rumah? Kalau pijat bayi, memang kan tadi ya harus sesering mungkin karena itu kebutuhan baby, sensoris baby. Nah, kalau semisalkan mami-mami ingin bisa masas baby sendiri di rumah, itu boleh, amat sangat dianjurkan, boleh banget, asalkan sudah dapat pelatihan sebelumnya atau udah dapat kunjungan misalkan ke fisioterapi kah atau ke bidan kah atau ke perawat kah yang memang sudah pelatihan untuk pijat bayi atau baby massage itu. Nanti kan dari sana kan dapat arahan gitu ya. Dapat arahan atau saran-saran apa saja sih sebenarnya yang, atau bagian-bagian mana sih sebenarnya yang boleh dipijat, bagian-bagian mana sih yang boleh dimasas, ataupun bagian mana yang tidak boleh dimasas. Karena beberapa case itu anak itu setelah konsultasi dengan dokter spesialis anak, nah biasanya perutnya itu tidak boleh dipijat, itu ada gitu. Jadi kan sinkron antara dokter spesialis anak, kemudian terapisnya itu sendiri, dan dengan ibu nanti penata laksanaan di rumah seperti apa gitu. Iya, berarti memang juga harus ada rekomendasi dari dokter atau fisioterapis ya. Iya, itu misalnya kalau misal ibu di rumah bisa belajar ya, tentunya didampingi oleh yang ahli ya, seperti itu ya Mbak Fitri ya. Iya. Oke, kalau dari sisinya Mbak Fitri sendiri nih, untuk pijat bayi itu sendiri itu seberapa pentingkah seperti itu? Kalau dari sisinya Mbak Fitri sendiri? Kalau dari saya, pijat bayi itu masuk ke kategori amat sangat penting ya. Karena kan itu masuk lagi pondasi pertama dari tumbuh kembang anak itu stimulasi sensoris, salah satunya datangnya itu dari pijat bayi, jadi amat sangat penting. Oke, mungkin seperti itu saja ya untuk podcast kali ini. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh ya ke Instagram kami, atau misal langsung saja ke Rumah Sakit CIH Purwokerto untuk bertemu dengan kami, bertemu dengan Mbak Fitri dan dokter tenaga kesehatan lainnya. Seperti itu Mbak Fitri, terima kasih waktunya. Sampai bertemu lagi sahabat CIH. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.